Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua di sini di channel Komsika. Kita akan membahas tentang konteks komunikasi antar pribadi dalam organisasi. Untuk teman saya, Dea, gimana di sana? Mungkin bisa perkenalan dulu untuk penonton. Halo penontonnya channel Komsika ya. Perkenalkan, aku itu Dea Kaliana Mita. Terus di sini kita tadi mau bahas apa Pak? Komunikasi antar pribadi dalam organisasi ya. Betul. Nah, Oke, nanti kita akan saling eh, sharing-sharing, tanya jawab tentang konteks ini ya. Dengan menurut lu sendiri deh, definisi komunikasi antar pribadi itu apa sih? kalau menurutku ya, istilah komunikasi antar pribadi itu simpelnya itu cara kita untuk berbagi pikiran, perasaan, informasi dengan orang lain, dan itu tuh bisa lewat kata-kata ataupun juga bahasa tubuh ya, bisa verbal maupun non-verbal tadi kan. Terus kalau di tempat Mm-mm. kerja, komunikasi itu kayak jembatan penghubung antara kita semua. Nah, kalau tanpa jembatan ini kan gimana sih cara kita bisa mencapai tujuan bareng-bareng kan nggak bisa. Itu. Jadi sebenarnya komunikasi itu kalau menurut lu deh kayak cara kita gimana sih biar eh, bisa menyampaikan sebuah pesan dalam konteks pribadi yang tujuannya itu bisa untuk berbagai konteks ya kayak contoh kalau di kerjaan secara profesional itu bisa untuk membangun hubungan yang baik sehingga kerjaan bisa Betul. eh, dilakukan dengan kompak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dalam organisasi sendiri atau dalam dunia profesional komunikasi itu penting nggak sih? Nah, kalau buat dunia kayak kerja gitu ya, itu penting banget sih. Soalnya kalau tanpa komunikasi yang baik itu kok sering jadi itu salah paham, terus ujung-ujungnya berantem antar karyawan maupun atasan itu. Terus kalau tanpa komunikasi yang baik juga kerjaan jadi lambat, terus numpuk, terus kita juga jadi nggak betah kan di tempat kerja itu. Jadi ujung-ujungnya resign. Terus tujuan yang utama, tujuan perusahaan itu juga sulit tercapai sih. Gitu. Hmm. Berarti komunikasi itu kalau di dalam konteks organisasi atau di dunia profesional berarti penting banget ya dia. Iya, betul, penting sekali. Terus kalau dalam komunikasi kan pasti ada konsep-konsep dasar tuh ya dia. Ya. Konsep dasarnya itu meliputi kayak ada elemen-elemen komunikasi, terus jenis-jenis komunikasi. Nah, kalau menurut dia elemen-elemennya dan jenis-jenisnya mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya komponen-komponen atau elemen-elemen dalam komunikasi itu ada beberapa ya. Di sini saya akan menyebutkan 7. Yang pertama ada si pengirim tadi, yaitu yang memulai pembicaraan. Kayak misalnya kalau di WA itu kita yang ngecek duluan. Yang ngecek duluan itu sebagai pengirim kan. Terus ada yang kedua yaitu pesannya, yaitu apa yang mau kita sampaikan. Terus jalurnya itu lewat apa? Yaitu kayak lewat obrolan langsung, WA, ataupun email dan sebagainya. Terus dan juga ada si penerima tadi, yaitu yang dengerin atau baca atau menerima pesan kita. Terus ada feedback atau respon balik tadi, yaitu gimana sih respon mereka atau reaksi mereka terhadap pesan yang kita sampaikan. Terus ada situasinya, yaitu lagi di meeting resmi, acara formal atau non formal. Terus ada juga noise atau gangguannya, yaitu hal-hal yang bikin pesan kita itu nggak sampai kepada penerima dengan sempurna. Seperti itu elemennya. Hmm, berarti sebenarnya komunikasi itu nggak sesimpel kayak kita asal ngobrol ya, Dea. Kalau dari elemen yang tadi disampaikan sama Dea. Lalu, terus kalau kita kembali lagi ke dalam organisasi, sebenarnya peran komunikasi dalam organisasi itu deh, itu kan diantaranya bisa apa aja sih? Kayak misalnya perannya itu penting nggak sih kalau kita berkecimpung atau kita masuk di organisasi? Penting nggak sih komunikasi itu perannya? Komunikasi itu sangat penting ya, seperti yang aku sebutin tadi yang di awal-awal. Itu komunikasi bikin hubungan antar rekan kerja itu semakin erat, yaitu mereka bisa membangun kepercayaan antar satu sama lain. Jadinya nggak ada apa ya namanya, nggak ada trust atau kerja makin susah dalam suatu organisasi itu.
Terus bisa juga menciptakan hubungan yang lebih positif, terus nantinya kerja di tempat itu juga lebih nyaman, lebih enak gitu kan. Terus Ya. komunikasi yang baik juga bikin kita ngerasa, ih ini tuh perusahaan gue banget deh gitu. Terus Hmm. ada dukung dukung budaya kerja yang welcome ke semua orang itu juga bikin hubungan antara rekan kerja semakin erat. Seperti itu. Tuh. Terus eh, ketika kita melakukan komunikasi antar pribadi itu kan pasti ada beberapa hambatan-hambatan ya dia yang biasanya kita jumpai secara tidak langsung ataupun langsung. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak Dea? Kalau selama ini ya, sepengalaman saya itu ada beberapa tantangan atau halangan buat menjadi komunikasi itu efektif ya. Yang pertama itu ada Ya. salah paham. Ini sering banget kan terjadi, yaitu beda persepsi dan cara pandang, terus salah tangkap, terus pesan yang kurang jelas, dan juga terlalu banyak asumsi tanpa konfirmasi itu juga bisa jadi faktor kesalahpahaman di lingkungan kantor ini. Terus Hmm. adanya perbedaan budaya dan background juga bisa banget itu jadi halangan tadi, yaitu seperti bahasa dan istilah yang berbeda-beda, terus ada kebiasaan komunikasi yang berbeda, terus juga ada nilai-nilai yang nggak sama, terus dan juga ada juga prasangka dan stereotip tadi. Terus selain itu juga ada hambatannya yaitu stres dan tekanan deadline, yaitu waktu mepet, jadi komunikasinya tuh asal-asalan, Hmm. asal gitulah. Terus ada kerjaan yang numpuk, jadi nggak sempat ngobrol dengan jelas. Terus ada takut dianggap bodoh atau salah, itu juga bisa menjadi faktornya. Dan juga eh, lebih ke bodoh amat, jadi mereka itu malas komunikasi seperti itu. Lalu kan tadi udah dijelaskan oleh Mbak Dea bahwa hambatannya ada A, B, C, D, dan E segala macam. Tapi sebenarnya ada nggak sih strateginya biar hambatan itu bisa eh, dilewati sehingga menjadi komunikasi yang efektif lagi gitu Mbak Dea? Oh, jelas ada dong kalau tipsnya ya berarti ya. Ya. Itu kita bisa menjadi pendengar yang baik ya. Terus kalau ada teman kita, teman kantor kita ngomong, kita bisa ngasih perhatian secara full, seperti kita bisa nyimpen HP kita dulu, terus ada kita harus menunjukkan empatinya, terus tanya juga untuk klarifikasi tadi yang asumsi-asumsi tadi benar apa enggak, seperti itu. Terus kalau rangkum baik apa yang kita dengar itu juga bisa buat latihan kita menjadi pendengar yang baik ya. Terus ada juga kita harus bisa kasih feedback itu yang membangun, jangan asal kritik seperti itu. Terus kita juga harus bisa dukung budaya ngomong terbuka, yaitu bikin lingkungan yang aman buat ngomong dengan eh, biasanya saya bilang kayak gini sih, nggak apa-apa share aja idenya kayak gitu. Jadi kan mereka nggak ragu buat ngasih idenya ke kita gitu. Terus ada Betul betul. hilangkan ketakutan dimarahin atau dihukum kalau ngomong seperti itu. Jadi kita tuh terbuka kepada mereka seperti itu. Nah, iya benar. Berarti salah satu strateginya tadi ada kayak mendengarkan keterampilan mendengarkan. Jadi Ya, jangan maunya ngomong terus, tapi giliran orang lain yang ngomong kita nggak mau dengar gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung disimpulkan aja ya Mbak Dia ya, baik. dari yang dijelaskan tadi. Jadi setelah kita bahas semuanya ya tentang komunikasi antar pribadi dalam organisasi ini, itu tuh kesimpulannya komunikasi antar pribadi itu seperti fondasi hubungan kerja yang sehat ya. Dengan paham komponen dasar komunikasi, itu juga bisa bikin kita lebih efektif ngobrolnya, pesan-pesan yang disampaikan juga lebih tersampaikan dengan baik seperti itu. Dan juga untuk hambatan komunikasi juga tentu ada ya, tapi kan bisa diatasi dengan strategi tadi, tips-tips yang udah saya omongin tadi. Terus juga keterampilan kayak mendengarkan aktif dan juga kasih feedback itu juga sangat-sangat penting dalam sebuah organisasi. Seperti itu. Oke, terima kasih banget loh Dea. Ini penjelasannya eh, sangat lengkap, sangat jelas. Mungkin untuk para penonton juga akhirnya dengan menonton channel saya ini, Komsika ini bisa lebih tercerahkan ya bahwa mungkin bisa kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Dea atas kesempatan waktunya Terima kasih untuk juga sudah berbincang-bincang di diundang ke channel Komsika. ya next mungkin bisa kita bahas
teori-teori lain atau ilmu-ilmu lain ya dengan Mbak D ya. Siap, 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 Oke, siap. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dea, terima kasih. Shalom, Terima Om kasih juga. Swastiastu, Namo Buddhaya. Mau budaya. Bye. 5 menit lagi anjing ada waktunya ya. Coba cek Udah, jadinya gimana.